guys, pesawat tempur. Salam sejahtera guys, salam damai dan salam persaudaraan guys. Welcome back to Friendly Channel. Apa kabar kalian semuanya yang berada di Malaysia, Indonesia dan di seluruh dunia? Aku doakan kalian semuanya sehat selalu, murah rezeki dan dipanjangkan umur. Oke guys, di video kali ini aku ingin mereaksi satu lagi video yang berjudul mengejutkan 5 pesawat tempur paling tua ini masih beroperasi di Asia Tenggara yang datangnya dari channel C5. Oke guys, seperti biasa di akhir video nanti aku akan memberi sedikit ulasan dan pendapat berkenaan dengan video yang aku react hari ini. Dan jangan lupa untuk memberi dukungan kalian dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Ayo guys, kita tonton video ini bersama-sama. Kita tonton sampai habis apa informasi yang disampaikan oleh channel C5 nih. Oke guys, ayo kita mulakan reaction kita dengan hitungan 1, 2, 3. Mantap guys, pesawat tempur. 5 pesawat tempur paling tua yang masih beroperasi di Asia Tenggara. Itu dah. Halo semua, ketemu lagi kita di channel C5. Pesawat tempur telah menjadi andalan utama bagi angkatan bersenjata di seluruh dunia, tak terkecuali negara-negara di Asia Tenggara. Angkatan udara negara-negara di ASEAN terus memodernisasi seluruh armada mereka dengan pesawat tempur keluaran terbaru. Meskipun ada juga yang masih bertahan dengan terus mengoperasikan pesawat tempur yang sudah lama mereka miliki. Tentunya sudah lebih dahulu diretrofit atau disematkan berbagai perangkat terbaru agar selalu prima dan masih bisa dioperasikan. Nah, itulah yang akan kita bahas pada video kali ini. Pesawat tempur paling tua yang masih dioperasikan di Asia Tenggara. Kita akan urutkan berdasarkan tahun diperkenalkannya pesawat tempur tersebut. Oke, sudah cukup untuk intronya. Berikut 5 pesawat tempur paling tua yang masih beroperasi di Asia Tenggara. Info-info yang menarik. 5. Su-22. Sukhoi Su-22 adalah pesawat tempur sayap lipat yang dikembangkan dan diproduksi oleh OKB Sukhoi. Pesawat yang memiliki nama sandi fighter ini diperkenalkan pada tahun 1970 dan merupakan varian lanjutan dari pesawat Su-7 dan Su-17 yang telah mengudara sejak tahun 1955. Pesawat ini memiliki panjang sekitar 19,3 meter, bentang sayap sekitar 13,7 meter, dan tinggi sekitar 5,1 meter. Serta bobot dari pesawat ini berkisar antara 12,5 hingga 14,5 ton, tergantung pada varian dan konfigurasi misi, serta senjata yang dibawa. Su-22 dilengkapi dengan mesin tunggal turbojet yang mampu menghasilkan daya dorong maksimum sekitar 109,8 kN. Dengan daya dorong ini, memberikan pesawat Su-22 kemampuan untuk mencapai kecepatan maksimum sekitar Mach 2. Untuk persenjataan, Sukhoi Su-22 dilengkapi dengan 2 kanon Nudelman Richter NR30. Senjata ini mampu menyemburkan peluru berkaliber 30 mm dengan munisi maksimal 160 butir. Namun, tak hanya itu, untuk daya serang tambahan, pesawat ini juga dapat membawa kanon eksternal Girazev Sipunov GSH-23 berkaliber 23 mm. Karena pesawat ini diprioritaskan untuk serangan darat, kapasitas senjata yang mampu dibawa juga cukup besar. Su-22 dapat terbang dengan 4 ton senjata kombinasi, mulai dari bom, rudal, hingga roket. Seperti rudal udara ke permukaan KH-23 Grom, rudal udara ke udara R-60, hingga rudal anti radiasi KH-58 yang mampu ditembakkan dari jarak 150 km. Sehingga pesawat ini cukup efektif untuk melakukan misi strategis seperti penghancuran radar dan sistem pertahanan udara musuh pada masanya. Tercatat di Asia Tenggara hanya Vietnam yang masih dan mengoperasikan pesawat tempur ini. Angkatan Udara Vietnam masih mengoperasikan sebanyak 3 skadron atau sekitar 34 unit Su-22 varian M3K. Varian ini sudah mendapatkan upgrade tentunya, yakni pada avionik dan penanda laser target, sehingga pesawat ini dinilai masih efektif untuk melakukan misi yang diperlukan Angkatan Udara Vietnam. Itulah, dia dah upgrade dah.
4. Chengdu J7. Selanjutnya ada pesawat tempur buruh sergap buatan Tiongkok yang dibuat dari pengembangan desain pesawat Soviet MiG-21. Chengdu J7 pertama kali diproduksi oleh Tiongkok pada tahun 1965 dengan kerjasama teknis dari Uni Soviet. J7 yang memiliki nama sandi Fishcan ini memiliki karakteristik dimensi yang sama dengan MiG-21, yaitu dengan panjang sekitar 14,88 meter, bentang sayap 8,32 meter, tinggi sekitar 4,11 meter, dan berat kosong sekitar 5,2 ton. Mesin yang digunakan oleh pesawat ini adalah mesin turbojet tunggal Liang Wapen 13F yang dirancang berdasarkan pada mesin Tumansky R13-300 yang juga dipakai pada MiG-21. Dengan mesin ini, Chengdu J7 mampu terbang dengan kecepatan maksimal hingga Mach 2, serta jarak tempur maksimal sekitar 850 km dengan senjata kombinasi serta drop tank untuk bahan bakar ekstra. Pesawat ini mampu membawa sebanyak 2 ton senjata dengan berbagai jenis dan misi yang diemban. Memang jumlah yang sedikit bagi pesawat tempur sejenisnya, karena Chengdu J7 memang dikhususkan untuk melakukan penyergapan dan penembakan pesawat musuh. Pesawat ini dilengkapi radar buatan Italia Leonardo Grifo 7 Mark II yang mampu mendeteksi target sejauh 55 km. Rudal yang mampu digotong dari Chengdu J7 sangat beragam, mulai dari rudal buatan Soviet K-13, rudal buatan Prancis Magic R550, rudal buatan Amerika AIM-9 Sidewinder, hingga rudal buatan Tiongkok sendiri, yaitu PL-2, PL-5, PL-7, PL-8, dan PL-9. Tidak lupa, pesawat ini juga dilengkapi Cannon internal Type 31 kaliber 30 mm. Nah, di Asia Tenggara hanya Myanmar yang mengoperasikan pesawat ini, di mana Angkatan Udara Myanmar saat ini masih mengoperasikan sekitar 21 unit J7 varian F7M. 6 diantaranya dikhususkan untuk pesawat tempur latihan. Memang masih menggunakan Chengdu. 3. OV-10 Bronco. Yang satu ini adalah pesawat tempur bermesin turboprop yang dikembangkan oleh perusahaan North American Rockwell pada tahun 1960-an dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969. OV-10 Bronco merupakan pesawat tempur yang dikhususkan untuk pertempuran anti-gerilya atau counter-insurgency. Pesawat ini menggunakan konfigurasi sayap tinggi dan stabilisator horizontal untuk memberikan kestabilan yang baik saat melakukan manuver di udara. Dengan panjang 13,41 meter, bentang sayap 12,19 meter, berat kosong 3,1 ton, dan tinggi 4,62 meter, OV-10 Bronco dapat beroperasi di landasan udara yang lebih pendek dan terjal di wilayah terpencil. Pesawat ini ditenagai oleh 2 mesin turboprop yang menghasilkan daya sekitar 715 tenaga kuda. Dengan mesin ini, OV-10 Bronco mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 460 km per jam dan memiliki jarak tempur hingga 367 km. OV-10 Bronco memiliki senjata bawaan yang meliputi 1 buah Cannon elektrik M197 kaliber 20 mm atau 4 buah senapan mesin M60C. Selain itu juga ada berbagai jenis senjata seperti roket dan bom. Namun, tak hanya itu, pesawat ini juga dapat dilengkapi dengan port senjata eksternal yang memungkinkan penggunaan senjata tambahan seperti rudal AIM-9 Sidewinder untuk menyerang helikopter atau drone. OV-10 Bronco sangat populer di kawasan Asia Tenggara. Dengan ketangguhan pesawat ini, negara seperti Indonesia, Thailand, dan Filipina merupakan operator pesawat ini. Namun, saat ini hanya Filipina yang tercatat masih mengoperasikan OV-10 Bronco, sementara Indonesia dan Thailand sudah memensiunkan pesawat ini dan menggantinya dengan pesawat tempur yang lebih baik. Tercatat ada sekitar 7 unit OV-10 Bronco yang masih dioperasikan Angkatan Udara Filipina. Rencananya, Filipina pun juga akan memensiunkan pesawat ini dan menggantikannya dengan pesawat sejenis, yakni ERB 314 Super Tucano. Keren. 2. Shenyang J6. Shenyang J6 merupakan pesawat tempur generasi pertama yang dikembangkan oleh Shenyang Aircraft Corporation pada tahun 1950-an. Sama seperti Chengdu J7, pesawat ini juga merupakan hasil pengembangan dari pesawat tempur Soviet yakni MiG-19.
Shenyang J6 memiliki panjang sekitar 14,64 meter, bentang sayap sekitar 9 meter, tinggi sekitar 3,8 meter, dan berat kosong sekitar 5,17 hingga 5,4 ton. Ditenagai oleh dua mesin turbojet yang menghasilkan daya dorong sekitar 31,8 kN, pesawat ini memiliki kecepatan maksimum sekitar Mach 1,3 dengan jangkauan tempur sekitar 640 km. Sebagai pesawat tempur generasi pertama, Shenyang J6 memang memiliki persenjataan yang minimal, yakni dengan muatan hanya 250 kg saja yang terdiri dari bom dan roket. Namun, pada versi upgrade dari pesawat ini, J6 sudah bisa meluncurkan rudal udara ke udara PL-5, PL-2, atau bahkan AIM-9 Sidewinder sebanyak 4 buah. Selain itu, tentu saja, pesawat yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1962 ini juga dilengkapi dengan senjata kanon internal yakni Nudelman Richter NR-30 berkaliber 30 mm sebanyak 3 buah. Nah, di Asia Tenggara, lagi-lagi hanya Myanmar yang masih mengoperasikan pesawat ini setelah sebelumnya Kamboja dan Vietnam juga ikut mengoperasikan namun telah dipensiunkan. Tercatat, Angkatan Udara Myanmar memiliki 16 unit J6 kursi tunggal dan 2 unit J6 varian kursi ganda untuk latihan. Namun, pada saat sekarang tidak diketahui berapa unit yang masih aktif pada Angkatan Udara negara tersebut. Namun, menurut Wikipedia, saat ini Myanmar mengoperasikan hanya 1 unit lagi, Shenyang J6 varian kursi ganda, yang digunakan untuk melatih murid-murid penerbangan negara Myanmar. Guys. Nah, lama sangat. 1. Northrop F5. Terakhir, ada pesawat tempur supersonik yang dikembangkan oleh perusahaan Amerika, Northrop Corporation, pada tahun 1950-an. Ada 2 model utama yang dibuat oleh perusahaan ini, yakni varian F5A Freedom Fighter dan F5A Tiger II, yang merupakan varian lanjutan dan telah mendapatkan pembaruan teknologi dan material secara ekstensif. F5 memiliki panjang sekitar 14,6 meter, bentang sayap sekitar 8,13 meter, tinggi 4,07 meter, berat kosong sekitar 4,3 ton, dan dapat membawa muatan maksimum sekitar 3,2 ton yang terdiri dari persenjataan dan 3 buah drop tank untuk bahan bakar ekstra. Pesawat ini dilengkapi dengan mesin turbojet ganda yang memberikan kecepatan maksimum sekitar Mach 1,63. Dari segi persenjataan, Northrop F5 dilengkapi dengan kanon internal M39A2 dengan kapasitas munisi sebanyak 280 butir. Pada varian Tiger II, persenjataan yang diusung pesawat ini jauh lebih canggih dan lengkap dari Freedom Fighter, yang mana mampu meluncurkan misil berpemandu radar AIM-9 Sidewinder untuk jarak pendek dan AIM-120 AMRAAM untuk menembak dengan jarak yang lebih jauh. Nah, sama seperti OV-10 Bronco, di Asia Tenggara pesawat ini juga cukup populer digunakan. Hal ini didasari oleh biaya terbang per jamnya yang cukup murah untuk dioperasikan negara-negara berkembang. Vietnam pernah mengoperasikan sebanyak 40 unit F5A varian Freedom Fighter sampai F5A Tiger II. Pesawat-pesawat ini merupakan hasil rampasan dari Vietnam Selatan saat reunifikasi wilayah yang dilakukan seusai perang. Singapura juga tercatat pernah mengoperasikan sebanyak 32 unit F5S yang semuanya telah dipensiunkan pada tahun 2015. Kemudian ada Indonesia yang pernah membeli 16 unit F5A Tiger II pada tahun 1980. Setelah melewati serangkaian upgrade demi menjaga langit Indonesia, akhirnya tahun 2016 TNI Angkatan Udara memutuskan untuk memensiunkan seluruh armada F5 yang bertempat di Skadron Udara 14 Lanut Iswahyudi Madiun. Angkatan Udara Malaysia juga pernah mengoperasikan pesawat ini, setidaknya 20 unit. Nah, Thailand menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masih mengoperasikan pesawat ini hingga sekarang. Awalnya, negara ini memiliki 30 unit F5A Freedom Fighter, kemudian digantikan oleh 40 unit varian Tiger II. Untuk tetap menjaga ketajaman tempur dari pesawat ini, militer Thailand terus mengupgrade F5 Tiger II dengan beberapa pembaruan. Proses upgrade dari pesawat tersebut dilakukan dengan bantuan dari Israel, sehingga banyak disematkan perangkat dan persenjataan buatan Israel. Mulai dari radar ILM-2032 yang mampu mendeteksi musuh sejauh 150 km, helm pilot, dan penambahan persenjataan seperti bom berpemandu laser dan misil BVR Derby yang memiliki jarak tembak 50 km. Pesawat F5 Thailand yang tersisa ini akan terus digunakan hingga tahun 2025 sampai 2030.
Jadi, itulah dia 5 pesawat tempur tertua yang masih beroperasi di Asia Tenggara menurut Si-5. Nah, kalau kamu punya info tambahan, pendapat sendiri, atau punya ide untuk video baru, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa kasih like, share seperti biasa. Terima kasih banyak karena telah menonton, dan sampai jumpa. Oke guys, itulah tadi video kita yang berjudul mengejutkan 5 pesawat tempur paling tua. Ini masih beroperasi di Asia Tenggara saat ini, yang datangnya dari channel Si-5. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wings.